kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua diberikan kesempatan hari ini nikmat kesehatan. Kemudian setelah kita melewati masa COVID, ya, COVID ya, kalau semisal yang COVID ya, kemudian 2 tahun terakhir kita melakukan metode pembelajaran secara online, dan sekarang kita alhamdulillah melakukan secara offline atau tatap muka. Itu masih disyukuri. Salam salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kemudian berhasil mengantarkan misi Islam sampai pelosok dunia, Nabi yang kemudian dipilih sebagai suri teladan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya tentu kita sudah melewati beberapa pertemuan, mulai dari metode ceramah, metode diskusi, sampai pada wilayah metode debat. Sekarang kita menggunakan konferensi elektronik modul ini di bab 4 ya, ada mengenai kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi kita ketahui bersama bahwa kearifan lokal itu merupakan sebuah identitas atau budaya bangsa, budaya daerah. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada 21 kabupaten ya, ada 21 kabupaten, 3 kecamatan. Tentu dalam setiap kabupaten itu ada beberapa bahasa yang berbeda, ada beberapa suku yang berbeda, adat pun demikian berbeda. Kalau kita berbicara tentang kearifan lokal mengenai budaya, kita menggunakan ada tindakan, kemudian ada ucapan, ya, kemudian ada ciri khas melalui penampilan. Nah, jadi misalnya dalam suku kita yang ada di Sulawesi Selatan itu ada suku Makassar, ada suku Bugis, kemudian ada juga suku Banda dan Toraja. Nah, kita kembali mengingat bahwa pekan lalu ada tugas ya, tugas kita mencari tahu semua tentang budaya yang ada di daerah masing-masing. Dan setiap kelompok itu mempresentasikan budaya yang masih kental di daerahnya. Nah, itu yang akan Anda presentasikan untuk melatih keterampilan berbicara kita ya. Silakan buka di bab 4. Jadi ada budaya Amapasi ini berdasarkan referensi ya. Kemudian ada budaya Wala Ibuan Bantai. Silakan, oke, siapa yang mau mewakili deh dari teman-temannya untuk berbicara, silakan deh, perkenalkan budayanya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rupiana, perwakilan dari kelompok 1. Tradisi yang kami ambil adalah tradisi pindah rumah dari suku Bugis. Biasanya saat orang akan pindah rumah, mereka akan disibukkan dengan mengenai barang-barang yang dipindahkan ke rumah yang baru, ke rumah yang lama. Kegiatan tersebut tidak terjadi pada masyarakat Bugis. Mereka memiliki tradisi sendiri dalam pindahan rumah dengan benar-benar memindahkan barang yang sebenarnya tanpa membongkar. Tradisi ini disebut mapelete bola. Tradisi ini melibatkan puluhan bahkan ratusan warga kampung untuk membantu memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Kemudian tiang-tiang yang terdapat di bawah rumah panggung tersebut dipasang bambu yang berguna untuk mengangkat rumah. Tradisi mapelete bola ini melibatkan puluhan bahkan ratusan warga kampung. Pemindahan rumah ini menggunakan 2 teknik. Pertama, jika lokasi yang baru tidak jauh dari tempat semula, rumah hanya akan didorong setelah bagian bawah rumah dipasang roda atau ban. Dan yang kedua, jika lokasi baru ternyata jauh, warga kampung akan bergotong royong mengangkat rumah bersama-sama. Sebelum melakukan prosesi tradisi ini diawali dengan doa. Dengan proses pemindahan rumah berlangsung dengan lancar dan sesuai harapan. Prosesi ini hanya dilakukan kaum laki-laki, sedangkan ibu-ibu menyediakan makanan. Oke, terima kasih. Tangan dulu buat
ibunya siapa lagi? Ricky, Pak. Olivia. Oke, silakan Ibu. Apa budaya yang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pandukan yang kami ambil dari budaya Bugis dan Makassar yang saling berbeda itu taripan Buba. Taripan Buba itu menggunakan bosan sebagai alat dari tarian tersebut. Kalau di zaman dahulu itu diartikan sebagai penyambutan tamu agung atau penyambutan raja-raja zaman dahulu ataupun adat dan pesta perkawinan. Gerakan tarian ini sangat unik karena enak dilihat dan ada keagungan tersendiri yang dipadukan dengan adat dan budaya. Busara yang digunakan sebagai wadah kue tradisional maupun lauk dijadi rapi di atas meja berkayu pendek, biasanya disebut meja osin untuk mengangkat sajian dalam pada busara itu bila kita ada dalam busara. Tapi dalam tari perkumpulan busara sering diartikan pada setiap acara penting untuk menyambut raja dengan suguhan kue-kue sebanyak 2 busara. Tarian ini juga sering ditarikan saat menyambut tamu agung, pesta adat dan pesta perkawinan. Ini menggambarkan bahwa suku Bugis juga kedatangan tamu akan senantiasa menghidangkan busara sebagai tanda syukur atas penghormatan dari tamu tersebut. Tarian busara merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis Makassar bila kedatangan atau dapat dinyatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis dan suku Makassar. Jika kedatangan tamu senantiasa menghidangkan busara sebagai tanda kehormatan, maka di dalam busara tersebut diberikan kue-kue disajikan dengan kue-kue tradisional yang banyak digunakan untuk menyambut tamu tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Olivia. Silakan. Silakan. Oke, ada. Perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan budaya lokal dan kami ambil itu menunjukkan budaya dari Makassar. Upacara pesta dan baju buka adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan dari kebutuhan masyarakat setempat. Pesta adat baju buka kembali digelar warga Bantai merupakan tradisi turun-temurun oleh warga Padepokan di kawasan yang ramai dengan situasi sejarah tersebut. Tarian-tarian pertunjukan dengan ditabuh dan dicecapi didendangkan. Salah satu permainan adat tradisional adalah seni silat khas Makassar, yakni amanca, diistilahkan dengan istilah majuku. Tradisi itu turun-temurun dilanjutkan oleh ahli waris Raja Gantara Keke hingga Inati. Pelaksanaan adat tradisi yang menjaga rumah adat Balak Raja Pajukuka. Oh ya, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Selusna. Saya akan mempresentasikan budaya lokal yang kami ambil. Budaya lokal yang kami ambil yaitu tradisi Mapa Dendang atau pesta panen adat Bugis. Mapa Dendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta kami pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapa Dendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara menunjukkan gabah pada lesu dengan tongkat besar sebagai penuntutnya. Acara Mapa Dendang sendiri juga memiliki nilai magis yang baik, disebut juga sebagai penunjukan gabah yang dalam artian masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi AC atau beras yang nantinya akan menyatu dengan manusianya. Olehnya, perlu dilakukan pensucian agar lebih berkah. Acara semacam ini tidak hanya sekedar menunggu saja. Alur ceritanya bahwa para ibu-ibu rumah tangga dekat rumah akan diundang lalu melembut dengan nada dan tempo yang teratur. Ibu-ibu tersebut pun kadang menyanyikan beberapa lagu yang masih terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Sedangkan anak-anak mereka bermain di samping atau
Bilik baruga terbuat dari bambu, serta memiliki pagar yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut bola soju. Pakaian yang dikenakan pada saat acara Mapadendang dimulai, penari dan pemain yang akan tampil biasanya mengenakan pakaian adat yang telah ditentukan. Bagi wanita, diwajibkan untuk memakai baju bodo, laki-laki memakai lilin kepala serta berbaju hitam. Selebar lutut kemudian melilitkan kain sarung hitam bercorak. Alat yang digunakan dalam Mapadendang seperti lesung panjangnya berukuran kurang lebih 1,5 meter dan maksimal 3 meter, lebarnya 50 cm. Bentuk lesungnya mirip perahu kecil atau dolor, namun berbentuk persegi panjang. Enam batang alat penunggu yang biasanya terbuat dari kayu yang keras ataupun bambu berukuran setinggi orang, dan ada dua jenis alat penunggu yang berukuran pendek, kira-kira panjangnya setengah meter. Oke, mantap. Sudah siap jadi yang pertama Patrick ya? Dan kami jatuh. Itu pas kenapa pakai kosong dong? Jadi untuk mewakili kelompoknya menjelaskan apa yang sudah didiskusikan. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang Rabu Solo, maka hari ini kita akan berbicara tentang salah satu budaya terakhir juga yang sama terkenalnya dengan Rabu Solo, yaitu Rabu Tuka. Pada ikut semua ya kegiatan Rabu Tuka atau ada yang tidak pernah? Jadi ada Rabu Solo, Rabu Tuka. Selain itu budaya terakhir yang lain apa lagi? Rabu Tuka, Rabu Solo, apa lagi? Mandene, boleh, apa lagi? Ayo. Boleh Sisemba, Maafasi Lalatero, Maafasi Masong. Budaya ya? Masong itu budaya terakhir. Hanya saja kalau Masong sekarang kan sudah bergeser. Awalnya tidak pernah menjadi ajang judi, sayangnya sekarang sudah menjadi ajang judi. Malangnya bukan paling sering itu dilakukan di hari Minggu dan dilaksanakan di Tonggo dan Bayan. Mewakili kelompok saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pemahaman kami tentang kebudayaan Toraja. Seperti yang kita ketahui, Toraja dikenal sangat terkenal akan budaya atau tradisinya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai adat dan tradisi Toraja, yaitu Rabu Solo. Dan sekarang saya akan memilih teman-teman kelompok saya untuk menjelaskan adat Rabu Tuka atau yang biasa disebut sebagai, kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, asap naik, disebut Rabu Tuka karena pada acara ini dilakukan sebelum matahari terbenam. Nah, pada Rabu Tuka ini yang saya akan jelaskan salah satunya yaitu Mak Parampo atau yang kita kenal secara negara
biasa disebut acara tunangan. Nah, pada acara tunangan di Toraja ini dilakukan sebelum melangkah ke dalam pernikahan. Di dalam perangko ini, di situ keluarga laki-laki maupun mempelai wanita akan saling berkomunikasi bagaimana selanjutnya untuk melangkah ke acara pernikahan. Di situ mereka akan saling berbincang acaranya mau dipestakan seperti apa sesuai dengan adat di Toraja. Mungkin segitu pemahaman kami dari kelompok kami mengenai adat Rabu Tukak. Jika ada tambahan atau ada yang salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waktunya untuk berdiskusi sudah cukup ya. Tentunya sudah melihat membaca dari modul tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi sekarang tugasnya setiap perwakilan kelompok menceritakan ya budaya yang ada mungkin di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya yang sampai saat ini tentunya masih dilestarikan. Ya, siapa dulu kelompok yang pertama yang tampil? Silakan angkat tangan. Ya, dari kiri, tengah, atau ke sebelah kanan saya. Silakan siapa dulu? Ya, dari belakang sana. Oke, silakan berdiri. Ya, jadi silakan diceritakan secara singkat
mungkin budaya-budaya pendidikan budaya yang ada di lingkungannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku dan adat Toraja. Indonesia kaya akan tradisi unik yang beragam dari suku, salah satunya suku Toraja yang berada di pegunungan Sulawesi Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Rambu Solo dan Rambu Tuka. Rambu Solo adalah upacara pemakaman untuk menghargai suatu kepergian seseorang. Sedangkan Rambu Tuka adalah upacara syukur yang dilakukan pada saat setelah panen atau dalam rangka pernikahan yang sampai saat ini masih dilestarikan di budaya Toraja. Sekian dan terima kasih. Jadi tadi sudah dicoba disampaikan mengenai Rambu Solo dan Rambu Tuka ya, yang ada pada suku Toraja yang sampai saat ini tentunya terus dilestarikan. Ya, kalau Rambu Solo yaitu pada upacara kematian, sedangkan Rambu Tuka bercerita tentang prosesi pernikahan ya, pernikahan. Baik, selanjutnya yang mungkin dari sebelah kanan saya, silakan. Ya, silakan berdiri. Siapa lagi namanya? Ya, silakan. Ya, silakan disampaikan yang mungkin secara singkat saja berkaitan dengan budaya yang ada di tanah bumi. Silakan. Ya, ya Ira, silakan Ira, berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Adianti. Kami akan membahas tentang rumah adat dulu, yaitu Langkanae. Langkanae atau rumah adat Langkanae disebut sebagai saksi dan masa kejayaan dulu yang termasuk bangunan bersejarah. Bangunan Langkanae ini terbangun menggunakan kayu tanpa ada material lainnya. Langkanae ini telah dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1920-an di tanah bekas Sauraja. Rumah adat Langkanae terdiri atas 3 bangunan, ada bolong atau sumur, alek bola, dan palang doang atau rakyat, biasa disebut loteng. Dalam Langkanae terdapat benda pusaka berupa keris, guci, keramik, piring antik, alat musik kecapi, dan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kira sudah dipresentasikan kembali ya mengenai rumah adat Langkanae. Dan tentunya rumah adat Langkanae ini kalau kita tinggal di tanah bukan lagi seperti yang baru kita lihat. Ya, saya kira posisinya ada di Kota Palopo. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan Cynthia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lepa-lepa. Lepa-lepa merupakan jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan, di mana lepa-lepa ini terbuat dari beras ketan yang mencampur dengan santan, kemudian dimasak. Nah, lepa-lepa ini dibungkus dengan daun kelapa muda yang berbentuk memanjang, kemudian diikat dengan tali. Biasanya lepa-lepa ini disajikan ketika acara akikah ataupun lebaran, dan rasanya itu terasa legit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.